penggerak. Perkenalkan, saya Ilmawati dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidembe Mapang akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah mengenai modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, begini saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Apakah hari ini Ibu punya waktu untuk Insya saya? Allah, insya Allah. Oke. Jadi yang pertama dulu nih Bu, apakah selama Ibu memimpin di TK PGRI Standar Terawali ini Ibu pernah menemukan sebuah kasus dalam pembelajaran? Kalau kasus Bu sering terjadi, tapi hanya kasus biasa karena di sekolah kami itu hanya ada anak di masa selama ini belum ada kasus-kasus yang terlalu besar, hanya kasus-kasus kecil saja Bu. Oh begitu ya Bu. Jadi kalau seperti itu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ya? Begini Bu, kalau misalnya kita menghadapi kasus di sini yang sering terjadi, itu pertama kan itu menentukan masalah apa yang terjadi pada anak, terus maksudnya menilai kembali apa masalahnya, mempertimbangkan apa dampak positifnya bagi anak yang terlibat, terus menganalisis masalahnya secara adil. Jadi kami itu beridentifikasi masalahnya apa terlalu besar terlalu kecil. Misalnya kalau masalah terlalu kecil kami hadapi secara bersama dengan guru kelas masing-masing Bu. Jadi begitu ya Bu. Kemudian bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama berat begitu Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Misalnya kalau kami di sekolah dulu kami hadapi secara kekeluargaan, menyelesaikan secara bersama, jadi kami dampingi guru menyelesaikan masalah itu. Terus kalau misalnya kami hadapi dengan bersama, kami selesaikan bersama, kami dididik secara bujukan, maksudnya hanya menghadapi secara bujukan anak-anak, karena kebetulan kalau anak-anak dihadapi hanya dengan rayuan atau bagaimana, bukan secara keras atau bagaimana Bu. Begitu kalau kita ada beda anak-anak masalah-masalah di sekolah kami Ya, karena anaknya masih kecil-kecil ya Bu. Oke. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah apa atau prosedur apa saja yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau kami di sekolah itu Bu, seperti tadi kami selesaikan bersama dengan orang tua, guru. Kalau misalnya ini terlalu rumit, kami panggil orang tua untuk menyelesaikan secara kekeluargaan di sekolah. Jadi kami panggil orang tua. Misalnya kalau ada misalnya anak yang lebih parah masalahnya, kami panggil ke orang tua. Jadi kalau maksudnya lebih secara sederhana saja kami bersama dengan ibu menghadapi dengan secara adil atau bagaimana terhadap masalah itu, anak-anak yang hadapi masalahnya, begitu mungkin Bu. Ya, jadi itu dilakukan dengan rekan sejawat dulu ya Bu, kemudian dilibatkan orang tua. Kemudian, nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menyangkut dilema etika itu? Misalnya Bu, kalau kasus kami namanya mau menghadapi anak, jadi biasa itu permasalahan terulang lagi, akhirnya permasalahan secara berulang sana. Jadi kami sebagai guru perlu hanya pendekatan pada anak, bagaimana ini anak-anak menghadapinya dengan secara adil, secara bijaksana. Jadi kita sebagai guru lebih berbanyak pendekatan kepada anak terus yang mengalami permasalahan begitu. Jadi tantangannya itu adalah Sering terus berulang kembali ya permasalahan ini ya. Iya. Kemudian kira-kira apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal nih Bu tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah misalnya Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa jalankan? Kalau permasalahan itu kami selesaikan pada saat itu Bu, kami maksudnya pada saat kejadian itu kami menyelesaikannya dengan baik, maksudnya tidak terjadwal lagi Bu. Artinya kalau memang ada masalah kami selesaikan secara
langsung maksudnya tidak untuk memanggil apa-apa, tidak untuk kedepannya lagi, tidak maksudnya tidak diulangi kembali, maksudnya langsung diselesaikan pada saat tempat itu ya, Bu? pada Ya. tempat itu. Jadi tidak mengambil waktu Tidak lagi. mengambil waktu lain, Bu. Ya, Maksudnya seperti itu. saat itu kejadian itu saat itu diselesaikan. Diselesaikan. Nah, adakah kira-kira seseorang yang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada? Kalau kami Bu, kami hanya bersama dengan rekan guru, kami selesaikan. Terus kami juga orang partisipasi orang tua juga, misalnya kalau ada orang lebih masalah ini kami bersama dengan orang tuanya begitu Bu. Mungkin Jadi awalnya hanya bersama rekan guru, tetapi kalau sudah berat ya baru dilibatkan orang tua. Kemudian dari semua hal yang Ibu tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? kalau pengambilan keputusannya Pelajaran. kami itu maksudnya kalau kami hadapi masalah kami selesaikan secara bersama, kami hadapi dengan bersama, tanpa ada perbedaan antara satu kami berasa keadilan kami bersama kedua belah pihak, jadi kami selesaikan bersama, kami tidak diselesaikan di sekolah bersama tanpa melibatkan, maksudnya kalau para tidak melibatkan kemana-mana, kami hanya secara di sekolah saja Bu, tanpa dilibatkan orang-orang yang lain Bu. Artinya di sekolah saja diselesaikan tanpa mengetahui orang-orangnya kalau siapa dia atau siapa itu, artinya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Ya, antara anak yang satu dengan yang lain. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.